Pada suatu malam di kampung halaman mereka, Upin dan Ipin pulang larut malam setelah mengaji di surau desa. Bulan purnama menerangi jalan setapak yang gelap, sementara suara angin sepoi-sepoi menerpa pepohonan di sekitar mereka. Mereka berjalan beriringan, mempercepat langkah mereka karena kedinginan malam yang semakin menusuk. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Seperti mesin berat yang melaju kencang mendekati mereka. Upin dan Ipin berpaling, hanya untuk melihat bayangan gelap yang besar, sebuah mobil van hitam besar melaju dengan cepat di belakang mereka. Lampu-lampu mobil van itu menyipitkan mata mereka dengan cahaya kuning yang menakutkan. Upin, apa itu? Bisik Ipin dengan gemetar. Upin menelan ludah, mencoba menjelaskan, mungkin hanya mobil yang lewat Ipin. Tidak usah takut. Namun, mobil van itu semakin mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Mereka mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat dan jalan mereka seperti terpaku di tempat. Mobil itu semakin dekat dan suara mesinnya semakin keras menggelegar di telinga mereka. Tiba-tiba, mobil van itu berhenti mendadak tepat di depan mereka. Mereka berdua terdiam, tidak berani menatap ke arah pengemudi yang tidak terlihat dalam gelap. Hanya ada keheningan yang menakutkan di sekitar mereka, hingga mereka mendengar pintu mobil terbuka perlahan. Maaf, kami tidak bermaksud apa-apa, kata Upin dengan suara gemetar, berharap mereka hanya salah paham. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara langkah berat mendekat dari dalam mobil, bergerak menuju mereka dengan perlahan. Upin dan Ipin merasa jantung mereka berdegup kencang. Mereka ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat dan dingin muncul dari dalam mobil, menjulur ke arah mereka. Upin dan Ipin berteriak keras-keras sambil berlari menjauh. Mobil van itu, dengan pintu yang masih terbuka, hanya memancarkan keheningan yang menakutkan di malam yang gelap. Sejak malam itu, Upin dan Ipin tidak pernah lagi lewat jalan setapak itu pada larut malam. Mereka selalu ingat dengan jelas kejadian mengerikan yang hampir saja menjadi mimpi buruk mereka yang nyata.